Namanya siapa ya, Ibu? Aduh, saya kebelet, bentar ya. Ya, yang kebelat silakan dulu. Habis ini siapa ya? Ya, saya habis ini Pak Opi. Jadi tergantung nanti teman kalau udah siap, ya. Iya. Yang lainnya takut ada izin. Udah bisa mulai ya? Bu Meta ada rekod. Udah. Dari saya boleh, siap. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Jangan lupa jaga kesehatan karena kita masa peralihan dari pandemi COVID ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta untuk Bu Alit Selfie. Coba dibantu untuk memimpin doanya. Alit Selfie. Ya, Bu. Teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa, semoga pembelajaran kita kali ini lancar. Untuk itu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ya, Bu? terima kasih Alit untuk bantuannya. Sama-sama, Bu. Sebelum lanjut, Ibu mau absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Semua hadir sekarang? Hadir, Bu. Semua hadir, Bu. Eka Yanti, ada masalah? Iya, yang gembira ya Eka ya. Iya, Bu. Untuk hari ini mau mengikuti pelajaran. Untuk hari ini, sebelum Bu lanjut, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita bahas tentang apa? Pelajaran sebelumnya? Tata urutan peraturan perundang-undangan, Bu. Ya, bagus sekali Alit ya. Kita sudah mempelajari bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional 1908 ya. Sebelum Bu lanjut untuk materi Kebangkitan Nasional, siapa mau menyanyikan lagu yang berkaitan dengan kebangkitan nasional? Saya, Bu. Iya, coba Bu Eka Yanti, coba Eka pimpin teman-temannya ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Oh ya, teman-teman, ayo kita bernyanyi lagu Bangun Pemudi Pemuda. Semuanya bisa ya? Semua bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Yang semangat ya. 3, 2, 1, mulai. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, tangan bajumu singkan untuk negara, maka yang dan kewajiban menjadi tanggung terhadap nusa. Ya, terima kasih untuk Eka, untuk semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, suaranya sangat bagus sekali ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan gambar ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Materi kita untuk hari ini yaitu Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar apa itu kebangkitan nasional? Belum Ibu lanjut?
Ada yang tahu? Coba Agas. Apa Bu, bisa diulang soalnya Bu, saya kelewatan barusan. Ya, apa itu kebangkitan nasional, Agas? Baik, jadi kebangkitan nasional itu adalah di mana di sana ada semacam organisasi, ya organisasi yang muncul karena adanya rasa ingin merdeka. Jadi Iya. setelah kita mengalami kemerdekaan 17 Agustus itu, bangsa luar datang lagi ke Indonesia untuk menjajah kita. Jadi kita masyarakat Indonesia berkumpul lagi, berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Iya, bagus sekali jawabannya. Agas, tepuk tangan dulu untuk Agas. Nah, sebelum Ibu lanjut, kita akan lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan anak-anak mengetahui bagaimana sejarah sampai terlahirnya kebangkitan nasional itu sendiri. Terus setelah itu, anak-anak bisa menerapkan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan kita saat meraih kemerdekaan ya, menetapkan kebangkitan nasional. Selanjutnya, di sini tujuannya anak-anak bisa menerapkan sikap yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional. Terakhir, kalian akan melakukan diskusi kelompok tentang menelaah atau diskusi sikap tentang penyimpangan kebangkitan nasional di zaman sekarang ya. Sekarang di layar Ibu perlihatkan sebuah gambar ya. Kira-kira ini gambar apa? Apa kaitannya dengan kebangkitan nasional? Ada yang bisa? Gambar orang nyapu, Bu. Yang pertama, Bersihin pantai, Bu. orang nyapu, Iya. terus orang ngambil sampah di pantai. Yang bersihin sampah di pantai, Bu. Ya, Yang bagus membersihkan sekali. sampah di Ya. pantai. Intinya Ini- membersihkan lingkungan di sekitar kita, Bu. Iya, bagus Ya, sekali. Bu harus Kak peduli Ilya. Bu terhadap lingkungan. Jadi semangat bangkitan pemuda itu bisa terlihat di sini, Bu. Iya. Peduli Ini merupakan contoh sikap yang paling Gotong sederhana royong, ya, Bu. Nak. Bagaimana, Eka? Itu gotong royong, Bu. Iya, bagus gotong royong ya. Di sini merupakan salah satu contoh sikap ya, penerapan penilaian nilai kebangkitan nasional secara sederhana di lingkungan sekolah ini masyarakat ya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan video. Anak-anak simak ya. Sini videonya. Apa yang terjadi? Kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Belum? Baru Kelihatan gambarnya, Bu. tapi Baru tidak ada gambar aja, videonya, Gambar Bu. aja. Bentar dulu ya. Bentar dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Jadwalnya tolong dilihat, Pak, nih. Nih. Boleh nyusul 2 hari kan karena Boleh, Pak, boleh. Tapi info atau titip surat ke sekolah, Pak, nih. Mohon maaf, mungkin tiang dan sekolah, Bapak boleh chat guru BP, nih, guru BK-nya. nanti dia langsung Nggih, kirim suratnya ke sekolah. Nggih, Soalnya dadah. malam dia panas. nggih, Pak, istirahat deh, Mun. Nggih, ada nanti jadwal untuk Nanti susulan. itunya mikrofonnya. Soalnya minta surat WC dari Kelihatan anak-anak?
Mulai Bu, baru gambar. Kelihatan Bu, Kelihatan gambar gambar aja Bu. aja. Gambar aja, ntar dulu ya. Gimana ya ini? Bu, stop share dulu ya. Iya, Bu. Kan aja dulu Bu. Oh gitu ya. Bisa? Kelihatan? Masih file, Bu. Dalam Oh, bentuk masih file file. Bu. Bentar ya. Nenek pakai. Sudah bisa, anak-anak? Masih sama, Bu. File. Sama Bu, file. Belum bisa, Bu. Bentar. Aja dulu. Ntar workin, Mbak. Oh gitu. Ya, makasih Bu. Bentar. Maaf ya anak-anak ya. Sekarang nanti Ibu akan perlihatkan beberapa gambar sebelum kalian ke tugas kelompok. Ibu mau menjelaskan beberapa masalah atau kondisi bangsa kita sebelum kebangkitan nasional ya. Tadi ada masalah sedikit tentang videonya, apa Ibu akan lanjutkan dengan sedikit penjelasan ya tentang awalnya bagaimana negara kita sebelumnya ada Indonesia ya. Dimulai dari kedatangan Belanda pada abad ke-15, yaitu karena terjadinya peperangan di wilayah Eropa sehingga mereka melakukan ekspedisi atau pelayaran ya anak-anak ya untuk mencari apa kira-kira ada yang tahu mencari apa mereka melakukan Rempah-rempah Bu. Iya, mencari rempah-rempah ya Eka, bagus sekali. Selain mencari rempah-rempah, ternyata tujuan mereka juga untuk menguasai ya Nusantara karena mereka tahu bagaimana karakter penduduk Nusantara saat itu ya. Sopan santun, apalagi karakter penduduk Nusantara sebelum dijajah. Apalagi karakternya? Ramah Bu. Ramah-tamah. Iya, ramah, baik ya. Itu dimanfaatkan oleh Belanda ya, sehingga mereka melakukan kerja rodi, berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia.
Oleh karena itu, beberapa tokoh ada kelihatan, ada gambar di layar. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Ya, Bu. itu gambar apa kira-kira? Gambar pahlawan, Bu. Pahlawan, Bu. Lawan. Ada yang tahu gambar pahlawan siapa saja di sana terlihat? Pangeran Diponegoro itu, Bu, ya? Iya. Hasanuddin. Hasanuddin, bagus. Patimura. Patimura. Imam Bonjol. Guru Imam Bonjol, ya, ini merupakan pahlawan-pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap VOC. Tetapi bagaimana hasil perlawanan mereka? Apakah berhasil menyatakan kemerdekaan? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena pada saat itu Karena- masih bersifat kedaerahan, Bu Guru. Iya, Belum masih adanya nasionalisme, Tidak ada hilangnya nasional- nasionalisme. Perjuangan Iya. masih bersifat kedaerahan. Ya, Iya, karena bagus. kurangnya persatuan dan kesatuan, Bu, dalam melawan penjajah. Iya, bagus Kartini, Widi, Eka, ya. Tidak ada persatuan, ya. Masih bersifat kedaerahan. Sehingga pada akhirnya kita para tokoh-tokoh pahlawan akhirnya berusaha ya untuk terlepas dari penjajahan dengan membuat organisasi yang bernama Budi Utomo ya. Di sana di depan di layar ada gambar ya. Kira-kira itu siapa? Tokoh siapa yang berkaitan dengan Budi Utomo? Ada yang tahu? Tokoh siapa itu? Dr. Sutomo, Bu Guru. Ya, Dr. Sutomo. Siapa dia dalam organisasi Budi Utomo ya, Kak? Ketua. Ketua organisasi ya. Budi Utomo merupakan ketua organisasi dan di sebelahnya itu siapa namanya? Wahidin Sudiro Sodo. Iya, siapa beliau? Dia adalah Pelopor. perin ya. Pelopor dari berdirinya Budi Utomo. Iya, berdirinya Budi Utomo. Di sini para tokoh-tokoh ini menerapkan sikap yang sangat bagus sehingga kemerdekaan itu bisa dicapai ya. Menurut kalian untuk saat ini, zaman sekarang ini, apakah sikap-sikap itu masih diterapkan oleh para penerus bangsa? Masih diterapkan? Masih, Bu. Masih. Sekarang Ibu mau bagi kalian jadi 4 kelompok ya. Ibu mau bagi 4 kelompok. Ibu mau kasih kalian LKPD ya. Kelompok pertama yaitu Bu Alit Selfie ketuanya ya. Nanti dikondisikan anggota kelompoknya. Ya, Bu. Kelompok kedua Bu Peti. Kelompok Iya, dua ya. Kelompok Kelompok tiga Meta, kelompok 3 nanti kondisikan teman-temannya. Kelompok 4 Agas ya, Agas Pian Iya, ya. Bu. Kelompok 4. Nanti di sini Ibu akan bagikan LKPD. Silahkan kalian bentar dulu ya. Kelihatan LKPD-nya, anak-anak? Kelihatan, Ah, Bu. Bu. Bu, sudah Di sini terlihat. adalah penyimpangan nilai kebangkitan nasional di zaman sekarang ya. Di sini ada 4 masalah yang Ibu berikan masing-masing kelompok ya. Kelompok pertama itu siapa tadi kelompok pertama? Saya, Bu. Alit ya, Alit Selfie ya. Ya, Nanti Bu. Alit dan teman-temannya cari penyebab kenapa hal itu bisa terjadi. Gambarnya terlihat jelas ya, Alit? Jelas, Bu. Iya, dan apa solusi dari masalah tersebut? Kelompok 2 tadi siapa ketua kelompoknya? Saya, Bu. Iya, Peti ya, ketua kelompoknya Iya. ya, Peti. Nanti sama teman-temannya rundingkan apa yang menyebabkan
pada gambar ini terjadi. Jelas ya Peti gambarnya dan teman-teman kelompok 2? Iya, Bu. Iya, dan solusinya apa untuk menangani masalah tersebut? Kelompok 3 tadi siapa ya ketuanya? Kelompok 3 tadi Meta ya? Saya, Bu. Nah, Meta ya. ada Meta. Ya, Bu. Meta ya. Meta sering kasihan ya, Meta ya. Di sini ada gambar tentang penyimpangan nilai-nilai. Coba Meta dan teman-teman cari tahu apa yang menyebabkan sampai anak-anak ini seperti ini dan apa solusinya ya, Meta. Kan dengan teman-teman kelompok 3. Terus kelompok 4 Agas tadi ya? Ya, Bu. Iya, Agas. Agas di sini gambarnya terlihat jelas, Agas? Terlihat, Bu. Ya, di sini coba Agas dan teman-teman cari tahu apa penyebab dan apa solusi untuk menghadapi masalah yang Ibu tampilkan di gambar ini ya. Jelas ya gambarnya, Agas? Jelas, Bu. Iya. Silakan anak-anak, Ibu kasih waktu 20 menit cukup nggak kira-kira? Cukup. Iya, Cukup, ya. Bu. Silakan berunding dengan teman-temannya, semuanya kerja ya, bagi-bagi tugas. Tidak ada yang ngobrol, bantu-bantu, saling bantu ya. Siap, Bu. Ya. Iya, Bu. Ada yang kurang jelas kira-kira untuk tugasnya? Sudah Tidak, jelas, Bu. Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Iya, silakan kerjakan ya. Sudah selesai anak-anak? Belum. Belum ya, silakan cari di berbagai sumber ya. Belum, Bu. Masih nyari di internet, Bu. Ya, Bu, maaf Bu, kelompok 2 Bu, itu gambarnya saya pengen lihat lagi Bu. nomor berapa Peti? Tugas Kelompok kelompok? 2 Bu. Iya. Ini ya. Iya Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi yang kurang jelas? Sudah Bu. Udah, ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Sudah semua kelompok selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Ibu sudah menerima ini ya subkopi dari tiap-tiap kelompok. Ya, sekarang Ibu mau presentasi kalian ya. Kelompok berapa yang pertama mau presentasi? Ibu tidak akan menunjuk siapa yang sudah siap. Silakan. Saya, Bu, dari kelompok 1. Iya, kelompok 1 Alit mewakili ya. Iya, silakan Alit. Ada berapa di sana Alit yang kalian ini? Ada berbagai macam pil, Bu. Iya. Ya, baiklah teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama untuk menanggulangi dari gambar yang kami perhatikan itu narkoba ya jenisnya. Ya. Jadi di sini pada masalah ini sering terjadi dengan perbuatan melanggar atau melanggar nilai-nilai semangat kebangkitan ya. Jadi melanggar nilai-nilai hukum dengan mengkonsumsi narkoba. Nah, di sini penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua yang pertama. Yang kedua, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, pergaulan bebas. Yang keempat, kurangnya pemahaman agama.
Yang kelima ini mungkin ikut-ikutan teman atau ikut mencoba itu ya, rasa ingin mencoba. Jadi setelah terjadinya beberapa pelanggaran tadi dan penyebabnya, solusi yang kami hadirkan yaitu yang pertama, menghindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya. Terus yang kedua, memilih pergaulan. Jadi di sini kita harus selektif dalam memilih pergaulan. Mana yang teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Jadi kalau teman yang tidak baik itu tentunya membawa pengaruh yang tidak baik juga. Iya, Terus bagus. yang ketiga, menghindari pergaulan malam. Jadi peredaran narkoba ini sering terjadi kalau di luar jangkauan. Jadi seringnya terjadi pada malam hari ya. Yang terakhir itu, jika punya masalah, carikan jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian. Jadi kita perlu sharing dengan teman-teman yang bisa memberikan solusi dengan masalah kita. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan banyak terima kasih. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Alif perwakilan kelompok 1. Sekarang kelompok berapa yang mau presentasi? Saya, Bu, kelompok 2. Kelompok 2 Peti ya. Iya, Peti. Apa hasil dari analisis kelompoknya, Peti? Iya, baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Teman-teman, kita bisa lihat ini gambarnya gambar mabuk-mabukan. Saya sudah berdiskusi dengan kelompok saya dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Penyebabnya ini mabuk-mabukan seperti ini, yang pertama karena pergaulan bebas, yang kedua kurangnya pemahaman agama, dia kayaknya kurang beribadah, jadi tidak tahu mana yang harus dikerjakan dan yang tidak boleh, yang boleh dikerjakan yang tidak. Terus lingkungan pergaulannya, lingkungan yang buruk di sekitarnya, jadi teman-temannya membawa dampak buruk ya, dampak buruk. Terus sekedar mencoba-coba, nah dari sekedar mencoba-coba pada akhirnya ketagihan. Seperti itu. Solusinya yang pertama yang harus dilakukan, minta dukungan orang terdekat. Yang kedua, keluar dari lingkungan sama pencandu alkohol. Yang ketiga, temukan minuman favorit baru yang bermanfaat untuk tubuh ya, kayak apa ya, jahe gitu ya, ramuan-ramuan kan bisa ya diminum daripada alkohol, memabukan, bikin otak kita semakin tumpul nantinya udah mau loading tambah loading gitu. Terus yang keempat, prioritaskan kesehatan. Yang kelima, lakukan hobi yang menyenangkan. Iya, mungkin bagus sekali ya. itu, Bu. Iya, bagus sekali jawaban dari kelompok 2 Peti sebagai perwakilan. Setelah ini siapa lagi yang mau presentasi? Masih ada 2 kelompok. Siapa mau duluan? Saya, Bu, kelompok 4. Agas kelompok 4 ya. Agas kelompok 4. Silakan Agas. Ya, jadi di gambarnya, Bu, boleh saya lihat gambarnya dulu? Iya. Nah, jadi di sana yang saya analisis dari gambarnya itu ada seorang anak dan ibu ya. Di mana mereka sepertinya terjadi perselisihan. Sang anak berteriak-teriak bahkan membentak ibunya dan kemudian ibunya merasa seperti pusing untuk menghadapi tingkah laku sang anak. Iya. Kira-kira apa kaitannya Agas dengan kebangkitan? Jadi penyebab kaitannya itu adalah tidak sopan kepada orang tua, di mana penyebabnya itu karena kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya kasih sayang orang tua, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman agama, serta lingkungan yang buruk. Nah, solusinya itu bisa kita lakukan yaitu dengan dimulai dari sedini mungkin. Kemudian ajarkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian yang ketiga ada konsisten dan tekun dalam mendidik.
Keempat, menjadi panutan bagi anak. Kelima, mengajari sambil bermain. Keenam, gunakan metode cerita. Ketujuh, berikan apresiasi sewajarnya. Dan kedelapan, menegur jika salah. Jadi itu Bu yang bisa saya analisis dari gambar keempat. Iya, bagus sekali ya guys ya, perwakilan kelompok 4. Yang terakhir, kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Sudah, Bu. Iya. Kami Iya. kelamaan berdiskusinya, maaf, Bu. Iya, enggak apa ya, Meta. Silakan, Meta. Iya, Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai cara berpakaian anak muda zaman sekarang yang semakin tidak sopan seperti itu ya Ibu ya, sesuai dengan gambar yang sudah diberikan. Nah, jadi berpakaian tidak sesuai dengan karakter bangsa itu penyebabnya yang pertama kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya kasih sayang orang tua, terus yang ketiga bergaulan bebas, yang keempat kurangnya pemahaman agama, dan yang terakhir lingkungan yang buruk. Kemudian solusi yang dapat kelompok kami berikan dari permasalahan ini yaitu sampaikan soal pentingnya berpakaian sopan, kasih pengertian kenapa anak tidak diperkenankan untuk memakai pakaian ketat atau seksi. Yang kedua, jadilah teladan soal berbusana, tunjukkan model pakaian yang bagaimana yang bisa dikenakan anak remaja, biarkan dia menirunya dari orang tuanya. Selanjutnya, ajak anak berbelanja bersama. Kesibukan mudah sekali mengalihkan prioritas orang tua. Dengan uang mereka bisa saja tak lagi perlu mengawasi apa yang dibeli anaknya. Yang keempat, tegaslah berkata tidak. Di usia remaja orang tua diperhadapkan dengan sikap anak yang mulai membangkang dan menentang. Jadi untuk menghadapi sikap ini orang tua perlu menunjukkan sikap yang tegas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Terima kasih Ibu. Iya, bagus sekali ya semua jawabannya. Sangat bagus-bagus sekali tentang nilai-nilai penyimpangan nilai-nilai kebangkitan nasional zaman sekarang. Ya, untuk selanjutnya Ibu harapkan anak-anak bisa memilih mana sikap yang sesuai dengan tokoh-tokoh pahlawan kita yang telah diterapkan ya. Karena kalian merupakan generasi penerus bangsa ini. Kalau nggak kalian siapa lagi? Ya, untuk hari ini kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi, Ibu bisa simpulkan tadi ada yang pertama, kondisi bangsa kita sebelum adanya Indonesia, sebelum datangnya Belanda, tadi sudah dipelajari bersama. Setelah itu sikap-sikap yang telah ditampilkan oleh para tokoh-tokoh perintis yang bisa kita jadikan cerminan untuk menatap ke depan kemana bangsa ini akan kita bawa ya. Semoga bangsa kita tetap merdeka selamanya ya, generasi mudanya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk yang bisa menyebabkan bangsa ini menjadi terancam ya. Untuk hari ini nanti akan Ibu share soal untuk pribadi, soal individu, silakan dikerjakan di LMS. Untuk pelajaran minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran masih dengan kebangkitan nasional dengan membuat proyek ya. Nanti anak-anak siapkan apa yang harus dibawa, nanti akan Ibu umumkan lewat di grup WA ya. Untuk pelajaran hari ini mungkin hanya itu bisa Ibu kasih tahu kalian semuanya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa. Nah, silakan untuk sekarang Widi Suci, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pelajaran. Silakan Widi. Teman-teman, sebelum pelajaran diakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai.